Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifan Siahaan turut menjadi satu dari 7 tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 sampai 2023. Halo semuanya, nama saya Mariska Rahman dengan NIM 14144250026. Jadi di video kali ini saya akan membahas kasus dugaan korupsi tata kelola energi PT Pertamina yang mencuat pada tahun 2025 dan menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Kasus ini tidak hanya menyangkut soal uang negara yang nilainya ratusan triliun rupiah, tetapi juga menyentuh aspek politik, kepercayaan sosial masyarakat, serta penegakan hukum di Indonesia. Karena Pertamina adalah BUMN strategis yang mengelola energi nasional, maka kasus ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas. Analisis ini akan dibagi ke dalam 3 sudut pandang, yaitu politik, sosial, dan hukum. Nah, dari sudut pandang politik, kasus dugaan korupsi tata kelola energi PT Pertamina ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam pengelolaan badan usaha milik negara. Secara politis, Pertamina ini bukan hanya entitas bisnis loh, melainkan alat negara untuk menjaga kedaulatan energi nasional. Pemerintah selama ini menjadikan Pertamina sebagai simbol kemampuan negara dalam pengelolaan sumber daya strategis secara mandiri. Namun, munculnya kasus dugaan korupsi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan politik terhadap BUMN. Negara kita ini memiliki kewenangan penuh atas Pertamina, baik dalam hal kebijakan, pengangkatan manajemen, maupun arah bisnis perusahaan. Ketika dugaan penyimpangan terjadi dalam skala besar, hal ini tuh menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan kontrol politik yang seharusnya ini berjalan secara ketat. Namun malah terjadi korupsi kan. Kasus ini tuh juga berdampak pada citra pemerintah di mata publik. Isu korupsi merupakan isu yang sangat sensitif secara politik karena seringkali dijadikan indikator keberhasilan atau kegagalan suatu pemerintahan. Dugaan korupsi di sektor energi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dapat menggerus kepercayaan publik kan terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan mewujudkan tata kelola yang bersih. Tapi apa jadinya? Selain itu, kasus Pertamina ini berpotensi menjadi komoditas politik. Berbagai pihak dapat menggunakan isu ini untuk membangun narasi tertentu, baik untuk mengkritik pemerintah maupun untuk kepentingan politik lainnya. Nah, dalam situasi seperti ini, fokus publik seringkali bergeser dari substansi perbaikan sistem menuju konflik kepentingan dan saling menyalahkan antar aktor politik. Akibat dari kasus ini, solusi struktural yang seharusnya dibahas justru tertutupi oleh dinamika politik jangka pendek. Dengan demikian, dari sisi politik, kasus ini tuh menunjukkan perlunya reformasi serius dalam tata kelola BUMN, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang bebas dari kepentingan politik yang sempit. Nah, kalau dilihat dari sisi sosial, kasus dugaan korupsi tata kelola energi PT Pertamina tahun 2025 ini bukan cuma ramai sesaat, tetapi itu benar-benar hidup dan menetap lama di ruang digital. Ini bukan tipe isu yang lewat 2 hari lalu tenggelam. Justru sebaliknya, makin hari itu makin bercabang, makin emosional, dan makin personal buat masyarakat. Bahkan masyarakat tuh banyak yang mengulik-ngulik aib dari pemerintah. Semuanya itu berawal dari berita, tetapi begitu berita itu masuk ke TikTok, X, dan Instagram, ceritanya itu langsung berubah. Netizen gak cuma membaca, tapi menafsirkan, menambahkan pengalaman pribadi, bahkan mengaitkannya dengan kondisi hidup mereka sehari-hari. Nah, dari sinilah kasus ini tuh berubah jadi isu hukum menjadi krisis kepercayaan sosial. Di TikTok, konten soal Pertamina ini muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang pakai format berita,
Ada yang pakai format curhat, ada juga yang cuma pakai satu kalimat singkat kayak pantas BBM naik. Konten-konten ini tuh viral bukan karena datanya lengkap, tetapi karena emosinya kena. Algoritma TikTok itu jadi bekerja dengan sangat efektif loh. Semakin banyak yang marah, semakin banyak yang nonton, semakin naik pula videonya ke FYP. Nah, di Instagram ini jadi ruang ekspresi yang lebih visual tetapi tetap pedes. Story penuh repost headline media ditambah caption sinis. Feed ini dipenuhi tulisan panjang soal rakyat disuruh sabar tetapi elit main proyek. Di kolom komentar publik saling menguatkan rasa kecewa. Ini bukan lagi diskusi rasional, tetapi solidaritas emosional yang berbasis kecewaan. Apalagi di X, mungkin jadi arena yang paling keras. Nah, dari sini kritik tuh lebih tajam, bahkan lebih frontal dan diskusi lebih politis. Banyak cuitan yang mengaitkan kasus Pertamina dengan kebijakan energi nasional, termasuk soal harga BBM, subsidi, dan pengelolaan BUMN. Di dalam konteks ini tuh, publik nggak lagi bicara soal satu perusahaan, tetapi soal negara dan cara negara mengurus kebutuhan dasar warganya. Dari sinilah muncul satu pola besar, masyarakat mulai dikhianati. Di satu sisi, mereka diminta memahami kebijakan sulit, diminta menerima alasan efisiensi, dan diminta berhemat. Dari sisi lain, mereka disuguhi kabar dugaan korupsi dengan angka yang sulit dibayangkan, 285 triliun. Itu kan bukan angka yang kecil. Nah, kontras ini itu memicu kemarahan yang kolektif. Sebenarnya kemarahan publik ini wajar, karena ya energi itu bukan barang yang mewah, tetapi itu kebutuhan dasar manusia kan. Hampir semua aktivitas masyarakat tergantung pada BBM. Nah, ketika sektornya ini bermasalah, dampaknya tuh langsung terasa langsung kan. Meskipun secara teknis masyarakat mungkin tidak memahami detail kasusnya. Yang mereka pahami adalah rasa tidak adil. Nah, lalu masuklah faktor ke pejabat publik. Pernyataan-pernyataan dari pejabat, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, itu ikut terseret ke dalam pusaran opini publik. Setiap potongan video, setiap kutipan pernyataan langsung dipelintir, dianalisis, dan dikomentari netizen satu-satu loh. Di media sosial, konteks sering kalah cepat dari potongan video 15 detik. Banyak netizen menilai bahwa pernyataan pejabat terkesan normatif dan tidak menjawab kegelisahan publik. Kalimat-kalimat seperti akan dibenahi, pengawasan diperketat, atau negara hadir dianggap terlalu sering diulang, tetapi jarang dirasakan hasilnya kan. Nah, dari sinilah kritik ke Bahlil itu dan pejabat lain itu makin mengeras. Seperti di X dan di TikTok, nama Bahlil ini sering muncul dalam konteks kritik, bukan karena satu pernyataan tertentu saja, tetapi karena posisinya sebagai representasi negara di sektor energi. Dalam sosiologi kekuasaan, figur pejabat ini seringkali menjadi simbol dan sistem. Ketika sistem dianggap bermasalah, simbolnya ikut diserang. Hujatan yang muncul pun beragam. Ada yang masih dalam bentuk kritik kebijakan, ada juga yang berubah menjadi sindiran, dan bahkan ini tuh menjadi sindiran personal. Ini tuh menunjukkan bagaimana media sosial ini sering menggabungkan batas antara kritik struktural dan serangan personal. Dalam situasi emosi kolektif yang tinggi, empati publik terhadap pejabat cenderung menipis. Yang menarik, hujatan ini tuh tidak berhenti-henti loh, bahkan sampai sekarang. Dalam hitungan hari, bahkan sampai sekarang ini, setiap kali muncul berita soal energi, BBM atau Pertamina, nama Bahlil itu, pejabat terkait itu kembali diseret ke kolom komentar. Ini menunjukkan bahwa publik belum merasa pendapat jawaban yang memuaskan. Fenomena ini memperlihatkan satu hal penting. Kepercayaan sosial tidak bisa dipulihkan hanya dengan pernyataan resmi. Publik digital menuntut bukti, tindakan nyata, dan transparansi. Tanpa itu, kemarahan akan terus berulang, bahkan melebar ke isu lain. Kasus ini tuh memicu perubahan perilaku sosial. Banyak masyarakat secara simbolik menyatakan pindah ke produk energi lain. Walaupun pilihan realitasnya terbatas, tindakan ini adalah bentuk protes sosial.
Dalam ilmu sosial, ini tuh disebut sebagai ekspresi resistensi konsumen, di mana pilihan konsumsi digunakan sebagai pesan politik. Dari sisi lain, kasus ini tuh memperkuat budaya skeptis. Setiap kebijakan baru di sektor energi kini langsung dicurigai. Publik bertanya-tanya, ini beneran buat rakyat atau kepentingan lain? Sikap seperti ini tuh juga dibiarkan dapat merusak hubungan jangka panjang antar negara dan masyarakat. Media sosial memperparah sekaligus memperjelas kondisi ini. Ia mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga mempercepat penyebaran kemarahan. Klarifikasi resmi seringkali kalah cepat dan kalah menarik dibanding narasi viral yang emosional. Dalam konteks sosial yang lebih luas, kasus ini tuh menunjukkan bahwa generasi muda semakin berani bersuara, apalagi Gen Z kan. Gen Z itu tidak lagi pasif menerima narasi negara. Mereka mempertanyakan, mengkritik, dan bahkan menghujat ketika mereka ini tidak lagi didengar. Ini bisa menjadi kekuatan demokrasi, tetapi juga menjadi masalah jika tidak diarahkan dengan baik. Jika negara gagal merespon kemarahan sosial secara empatik dan transparan, dampaknya ini juga bisa panjang loh. Bukan cuma soal Pertamina, tetapi soal legitimasi negara dalam mengelola kebutuhan dasar rakyat. Dan selama rasa adil itu tidak terjawab, hujatan di media sosial, termasuk ke figur seperti Bapak Bahlil ini, kemungkinan besar akan terus berlanjut. Nah, kalau dari sisi hukum, kasus dugaan korupsi tata kelola energi PT Pertamina tahun 2025 ini langsung masuk kategori kasus yang besar dan sensitif. Kenapa sensitif? Sensitif karena melibatkan sektor strategis negara. Dan besar karena nilai kerugian negara yang disebut-sebut itu fantastis loh. Di titik ini, hukum tuh bukan cuma soal pasal dan prosedur, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap keadilan. Sejak awal kasus ini mencuat, publik tuh langsung menaruh ekspektasi yang tinggi pada aparat penegak hukum. Banyak publik yang berharap kasus ini tuh jadi bukti bahwa hukum di Indonesia ini benar-benar tajam ke atas, bukan tumpul. Tetapi di saat yang sesama, ada rasa ragu yang kuat. Trauma kasus-kasus besar sebelumnya membuat sebagian masyarakat skeptis. Bahkan sebelum proses hukum itu benar-benar berjalan, di media sosial muncul dua narasi yang jalan beriringan. Narasi pertama adalah harapan, semoga kali ini beneran ya. Dan narasi kedua adalah kecurigaan, jangan-jangan cuma drama. Dua narasi ini tuh hidup berdampingan dan saling menguatkan rasa tegang publik terhadap jalannya proses hukum. Secara normatif, dugaan korupsi dalam tata kelola energi masuk ke ranah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jika terbukti, konsekuensinya tidak main-main, pidana penjara, denda, hingga pengembalian kerugian negara. Namun bagi publik awam, detail pasal seringkali kalah penting dibanding satu pertanyaan besar. Apakah pelakunya benar-benar dihukum atau settingan? Proses hukum dalam kasus ini juga dihadapkan pada tantangan kompleksitas. Tata kelola energi bukan perkara sederhana. Ia melibatkan kebijakan, kontrak bisnis, rantai distribusi, dan kebutuhan administratif berlapis. Kompleksitas ini sering menjadi alasan mengapa proses hukum berjalan lama. Sayangnya di mata publik digital, lama sering diterjemahkan sebagai ada yang disembunyikan. Dari sinilah muncul berbagai benturan besar antara hukum dan media sosial. Hukum bekerja berdasarkan prosedur, pembuktian, dan waktu. Media sosial bekerja berdasarkan kecepatan, emosi, dan viralitas. Nah, ketika hukum belum bisa dibicara banyak, media sosial itu sudah lebih dulu loh membentuk opini. Nama-nama yang disebut dalam pemberitaan seringkali langsung diadili oleh netizen. Potongan berita, foto, dan video jadi bahan spekulasi.
Dalam konteks ini muncul fenomena pengadilan media sosial, di mana seseorang bisa dianggap bersalah secara sosial sebelum ada putusan pengadilan. Ini tuh berbahaya loh, tetapi juga sulit dihindari apalagi di era digital yang sekarang ini. Nah, dari sisi lain, aparat penegak hukum juga berada di bawah tekanan besar. Setiap langkah diawasi publik. Salah sedikit bisa jadi bahan hujatan, terlalu cepat dibilang pencitraan, settingan, lalu terlalu lambat dibilang masuk angin. Ruang gerak hukum jadi sempit karena sorotan publik yang terus-menerus. Yang juga menjadi sorotan adalah soal transparansi. Publik tidak lagi puas dengan pernyataan normatif seperti kasus masih didalami atau menunggu proses. Nah, masyarakat tuh masih ingin tahu sejauh mana sih proses ini berjalan dan siapa saja sih yang terlibat dan apa saja dampak nyatanya. Ketika informasi minim, spekulasi akan mengisi kekosongan itu. Kasus ini juga menguji prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Banyak netizen yang mempertanyakan apakah status, jabatan, atau kekuasaan ini mempengaruhi proses hukum. Pertanyaan ini tidak muncul begitu saja, melainkan lahir dari pengalaman kolektif masyarakat melihat kasus-kasus sebelumnya. Namun, di sisi lain, hukum tetap harus menjaga asas praduga tak bersalah. Tidak semua yang disebut di dalam pemberitaan otomatis itu bersalah ya. Tetapi disinilah posisi hukum menjadi rumit. Harus tegas tetapi juga harus adil. Harus transparan tetapi juga harus profesional. Bagi generasi muda, khususnya Gen Z, kasus ini tuh menjadi pelajaran penting tentang bagaimana hukum bekerja di dunia nyata. Bahwa keadilan itu tidak selalu instan, bahwa viral itu tidak selalu sama dengan benar, tetapi juga bahwa tekanan publik punya peran penting untuk mendorong akuntabilitas. Jika kasus ini ditangani dengan serius, transparan dan konsisten, ia bisa menjadi titik balik, bukan cuma untuk Pertamina, tetapi untuk penegakan hukum di sektor strategis. Namun sebaliknya, jika kasus berakhir tanpa kejelasan, dampaknya akan jauh lebih besar dari satu perkara. Kepercayaan terhadap hukum bisa makin runtuh. Pada akhirnya, aspek hukum dari kasus dugaan korupsi tata kelola energi PT Pertamina 2025 ini bukan hanya soal siapa yang bersalah, tetapi soal apakah hukum dipercaya sebagai alat keadilan. Dan di era media sosial, kepercayaan itu tuh diuji di setiap hari, di setiap jam, di setiap detik oleh jutaan mata yang terus mengawasi. Dari sinilah kasus dugaan korupsi tata kelola energi PT Pertamina tahun 2025 ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi ini memiliki dampak multidimensi. Dari sisi politik, kasus ini tuh mengguncang kepercayaan terhadap pengelolaan di BUMN. Lalu dari sisi sosial, kasus ini tuh memicu krisis kepercayaan masyarakat loh, dan perubahan perilaku pola masyarakat. Lalu kalau dilihat dari sisi hukum juga, kasus ini tuh menjadi ujian bagi komitmen negara dalam menegakkan keadilan. Keadilan itu tidak boleh tumpul. Nah, bagi kita nih, generasi muda, memahami kasus ini secara komprehensif itu penting banget loh, agar kita ini tidak hanya menjadi penonton, tapi kita juga harus mampu bersikap kritis terhadap pengelolaan sumber daya negara. Nah, dengan demikian, kasus ini tuh dapat menjadi pelajaran buat kita semua. Pelajaran bagi kita untuk mendorong tata kelola yang lebih bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Sekian, bye!